8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama
memakmurkan rumah-rumah Allah dan juga mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan silaturahim yang kita lakukan di pagi hari ini, Allah berikan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita dan diampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan membahas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab birrul walidain wa silaturahim. Masih tentang bab birrul walidain dan silaturahim di bab ke-300 atau hadis ke-320. Ini adalah hadis ke-320. Hadis yang cukup panjang, dikatakan an Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Abu Talha aktsara mal al-ansari bil Madinah malan min nakhlin. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha. Wa kanat mustaqbil al-masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrab min ma'in fiha tayyib. Qala Anas, falamma unzilat hadhihi al-ayah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, qama Abu Talha ila Rasulillah fa qala ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa in ahabba amwali ilayya bayruha. Wa qala wa innaha sadaqah lillah arju birraha wa nukhruha indallah fadhaha ya Rasulullah haitsu araka Allah. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakhil dzalika malun rabih wa qad sami'tu ma qulta inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqala Abu Talha af'alu ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadisnya panjang, tapi insyaallah bisa kita selesaikan satu pertemuan karena hadis ini cerita. Jadi walaupun panjang hadisnya cerita. Dikatakan di situ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, karena Abu Talha, dulu ada sahabat namanya Abu Talha. Kita cerita dulu tentang Abu Talha. Siapa ini Abu Talha? Abu Talha Al-Ansari. Nama aslinya Zaid ibn Sahal ibn Aswad ibn Haram ibn Amr ibn Zaid ibn Manah ibn Amr ibn Malik ibn Adi ibn Amr ibn Malik ibn Najjar Al-Ansari. Jadi beliau ini adalah dari Bani Najjar Al-Ansari. Bani Najjar ini satu kabilah yang ada di Madinah. Dan Rasulullah SAW dari segi ibu, dari nasab ibunya itu dari Bani Najjar. Jadi ibunya Nabi, yaitu sisi nasabnya Nabi dari segi ibunya. Siapa maksudnya ibunya? Yaitu dari nenek, lari dari segi ibu neneknya. Jadi neneknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Rasul yaitu Abdullah. Nanti kakeknya Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini punya istri. Jadi apa, neneknya Nabi. Nah, neneknya Nabi ini orang Madinah. Sementara kakeknya Rasul orang Mekah. Jadi orang Mekah. Yaitu Abdul Muttalib orang Mekah, asli Mekah. Sementara ibunya aslinya Madinah, dari Bani Najjar. Makanya dulu bapaknya Rasul Abdullah meninggalnya di Madinah. Ngapain? Waktu itu dia selain dagang di Madinah, ada keluarga dari ibu, dari neneknya Rasul itu orang Madinah. Makanya bapaknya Rasul ke Madinah mau silaturahim, ternyata sakit dan meninggal di Madinah. Maka bapaknya Nabi, kenapa kok meninggalnya di Madinah? Bapaknya Nabi Abdullah, karena memang dia sedang silaturahim dengan ibunya atau neneknya Rasul, dari meninggal dari Bani Najjar. Makanya di sini Abu Talha ini masih ada sepupuan dengan paman Nabi Muhammad dari pihak ibu. Dia sepupu, yaitu sepupu anak paman dari pihak ibu. Jadi Abu Talha ini keluarga juga, tapi dari segi nasab ibu. Ini Madinah. Maka Madinah itu nggak asing juga. Walaupun Rasulullah pertama masuk, tapi memang ada hubungan keluarga dengan orang-orang Madinah Al-Ansar atau dari Bani Najjar. Jadi Abu Talha ini sepupu paman Nabi dari segi ibu, karena dari Bani Najjar. Istrinya, istri Abu Talha bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapa? Ibunya Anas bin Malik. Rawi hadis ini kan tadi sini sebut ini. Dari Anas bin Malik. Jadi yang meriwayatkan hadis ini dari apa? Anak tiri. Kan Anas bin Malik, kok bapaknya Tolha? Maksudnya anak
tiri. Kan nggak mungkin anaknya namanya Anas bin Malik tapi bapaknya namanya Tolha, nggak nyambung. Berarti siapa nih? Bapak tiri. Jadi dulu Ummu Sulaim nih, ibunya Anas bin Malik, punya suami namanya Malik, punya anak Anas, makanya Anas bin. Apa pagi-pagi pakai nasab itu nggak puyeng kan? Pagi nih ada gemblong makan dulu biar nggak puyeng. Jadi punya ayah namanya Malik. Nah waktu dia ibunya nih, setelah cerai dengan Malik, ada yang mengatakan Malik ini meninggal, mati dalam keadaan kafir. Ada yang bilang pergi nggak tahu kemana. Pokoknya cerai udah. Akhirnya janda di Ummu Sulaim punya anak Malik, punya anak Anas. Jadi Anas ibunya Ummu Sulaim. Setelah dia janda, Tolha datang, Abu Tolha ngelamar siapa? Ummu Sulaim. Waktu dilamar Abu Tolha itu orang kaya, makanya cerita sedekah ini cerita sedekah. Ini orang kaya raya di Madinah dan kebun yang paling bagus miliknya Abu Tolha, terutama kebun Bairuha. Ini cerita sedekah Bairuha. Paling hebat kebun di Madinah tidak ada. Di kebun itu pohon kormanya banyak, ada sumber mata air. Itu miliknya yang paling bagus, airnya paling enak dan Nabi paling demen minum dari air itu adalah miliknya Abu Tolha. Ini orang kaya ngelamar ke Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sudah Islam, Abu Tolha masih kafir. Ngelamar, kata Ummu Sulaim, gak ada wanita yang bisa nolak engkau ya Abu Tolha. Siapa yang menolak kamu? Orangnya baik, dermawan, kaya, tapi sayang kau ini kafir katanya. Sayang kafir aja, kalau nggak kafir ya terima. Kata Ummu Sulaim. Terus ya syaratnya kalau kau mau nikah sama saya, udah nggak usah pakai mahar, maharnya masuk Islam aja deh. Itu perempuan Ummu Sulaim bilang begitu. Abu Tolha emang lagi demen banget sama siapa? Ummu Sulaim. Walaupun janda punya anak, tapi demen dia. Dan akhirnya dia masuk Islam. Datang ke Nabi, langsung datang masuk Islam dan akhirnya dia nikah dengan Ummu Sulaim. Jadi nggak ada maharnya masuk Islam pun. Itulah pernikahan satu-satunya yang dilakukan sama orang kaya raya, tapi istrinya nggak mau hartanya, cuma mau Islamnya. Ada nggak yang di sini begitu? Ada yang nggak bagaimana, yang nggak punya. Ini orang kaya. Ini orang kaya. Kalau orang miskin nggak pakai mahar itu biasa. Ini orang kaya raya, istrinya yang minta, nggak usah. Harta mau ambil, nggak perlu aku harta. Yang penting apa? Syahadat, masuk ke Islam. Iya, ini ada yang kaya, saya sih nggak banyak, cuma kunci doang. Ya, tapi kunci apa tuh? Ada kunci mobil, ada kunci rumah. Ini luar biasa, nggak ada. Jadi satu-satunya wanita yang menikah tanpa mahar dengan dia persetujuan dan dia minta adalah cukup cuma Islam doang. Siapa? Ummu Sulaim. Akhirnya terjadilah pernikahan dengan Ummu Sulaim. Dan tentunya kisah tentang Abu Tolha ini sangat-sangat banyak diceritakan di sini. Setelah Nabi hijrah, dipersaudarakan Abu Tolha dengan Al-Arqam. Karena kita tahu waktu nanti hijrah, nanti ada cerita di bab ini. Rasulullah hijrah, apa yang dilakukan Rasulullah saat masuk kota Madinah? Pertama adalah melakukan 4 perkara dalam segi sosial, keagamaan, politik, dan ekonomi. Rasulullah melakukan itu. Dari segi keislaman, tentunya dari segi keagamaan, Rasulullah bangun masjid. Pertama Rasulullah masuk Madinah, bangun masjid dulu. Itu adalah segi keagamaan. Dari segi sosial, Rasulullah mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Ansor Muhajirin dipersaudarakan. Nah ini salah satu persaudaraannya adalah yaitu Abu Tolha dipersaudarakan dengan Al-Arqam. Dalam riwayat yang lain dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Intinya dipersaudarakan. Nanti dari segi ekonomi Rasulullah bangun pasar. Jadi Nabi masuk Madinah bangun pasar. Setelah itu tentunya dalam segi politik Rasulullah jadi kepala negara. Intinya Rasulullah SAW mempersaudarakan Zaid ibn Arqam atau dengan sahabatnya yaitu Abu Tolha. Kemudian pada periode ini Abu Tolha mengikuti perang Badar. Abu Tolha ikut perang Badar, Uhud, semua peperangan diikuti bersama Nabi Muhammad. Jadi Abu Tolha ini tidak ikut perang bersama Rasul, selalu ikut perang. Bahkan keberaniannya luar biasa. Beliau nanti kalau kita cerita Uhud misalkan menjadi tameng hidup Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau ini kalau ada yang lari dari perang dia yang teriak. Kata Rasulullah, teriakan Abu Tolha
seperti kekuatannya 100 pasukan. Teriaknya itu seperti 100 pasukan. Karena teriakannya itu membuat orang jadi apa? Jadi semangat. Jadi ada orang itu yang punya memang Allah kasih kelebihan teriaknya itu bikin orang berani. Jadi kalau dia sudah takbir, naik itu apa? Semangat yang tadi takut hilang tuh. Ini Talha kalau sudah teriak 100 orang kata Rasulullah, seperti ada pasukan 100 orang yang nimbul semangatnya, beraninya. Jadi suara itu ada. Ada orang suara yang kalau teriak nggak bikin apa? Nggak bikin iya. Teriak-teriak orang nggak ngaruh biasa aja. Tapi ada yang kalau dia teriak itu bikin semangat di dalam perang, bisa menimbulkan 100 pasukan. Kata Rasulullah, teriakan Abu Talha bagaikan 100 sahabat yang menjadi timbul peperangan, semangat untuk berperang. Itu adalah Abu Talha. Dan Abu Talha wafat di Madinah tahun 34 Hijriah. Dan Utsman bin Affan sempat menjadi imam salat jenazahnya. Jadi Abu Talha ini meninggal tahun 34, disolatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Tentunya sholat jenazah itu kalau zaman dulu merupakan doa terakhir untuk dirinya saat masih di bumi, masih di atas muka bumi. Makanya orang dulu tuh pengennya yang hebat, pengen yang hebat. Makanya kalau antum hidup begini itu boleh pesen, karena nanti di dalam bab sholat jenazah siapa yang berhak menyolatkan jenazah? Keluarga, kecuali ada wasiat. Maka di sini para ulama beda pendapat tuh. Kalau meninggal saya wasiatkan untuk sholat jenazahnya pulang. Pilih orang yang alim, pilih orang yang soleh, karena itu adalah doa terakhir yang kita dapati saat kita berada di atas. Setelah itu kita masuk, sudah doa-doa yang lain minum, tapi yang saat itu yang terakhir. Makanya para sahabat dulu kalau belum meninggal pesen, tapi mesennya masuk akal. Jangan antum nanti kalau saya meninggal tolong yang nyolatin Nabi Muhammad bin Hafid ya. Siapa usahain antum. Akhirnya bagaimana? Cari yang masuk akal aja, deket-deket, jangan apa? Emang dia orang soleh, tapi jangan nyusahin keluarga, nanti antum dibawa ke Hadramut, sholatnya susah akhirnya. Jadi yang normal aja, nggak usah pakai apa? Yang berat-berat, yang kita tahu, yang kita dekat. Kalau memang nggak ada yang siapa ini orang kita punya, saya ketemu satu jamaah yang dia walinya luar biasa, pesen. Saya kalau telah meninggal, soal dia tuh yang nyolatin tidur, itu orang orang yang bakti sama orang tua, karena bakti sama orang tua doanya sangat apa? Mustahil. Nah ini merupakan hal-hal yang sangat-sangat apa? Diidamkan oleh para ulama. Sahabat dulu kalau meninggal, sebelum meninggal tuh udah pesan, atau sama yang lain tuh udah saling pesan. Nah ternyata dia yang menyolatkan adalah seorang mantu Rasul SAW, yaitu Sayyidina Utsman. Dia mantu Rasul, bahkan mantu 2 kali dengan Rasul SAW. Dzun-Nurain. Ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita mohon kepada Allah semoga kita semua dipanjangkan umur. Insyaallah di tahun baru ini nambah umur atau kurang umur, yang penting semangat ibadah kita bertambah. Insyaallah kita akan istiqomah di dalam majelis ilmu, dan kalau kita datang waktu meninggalnya semoga yang menyolatkan juga kita banyak dan orang-orang soleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Abu Talha meriwayatkan hadis gak banyak, hanya dikatakan 20 hadis. Jadi riwayat Abu Talha gak banyak. Dia justru banyak dari Anas bin Malik mendengar hadis dari anaknya sendiri, anak tiri. Dia meriwayatkan hadis hanya berapa? 20 hadis. Nah, sifat-sifat beliau yang paling penting. Tentunya saya tidak fokus kepada biografi beliau secara detail, tapi sifat apa yang paling menonjol dari sifat Abu Talha? Yang pertama, sangat pemberani. Beliau tidak pernah, kalau sudah ada perang bersama Nabi, dia nggak pernah lolos. Gak ada alasan untuk tidak ikut perang. Selalu dia ikut perang dan semangat bersama Rasulullah SAW. Bahkan waktu perang Uhud, banyak sahabat yang lari menyelamatkan diri. Abu Talha menjadi tamengnya Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu kan gelombang kedua ya, gelombang pertama perang Uhud menang Rasul. Gelombang kedua karena ada yang turun itu pasukan dari Jabar Umat, akhirnya pasukan Nabi berantakan. Waktu itu kucar kacir, banyak sahabat yang lari. Dan dia yang menjadi tamengnya Rasulullah SAW. Bahkan dia pegang panah sambil megang begitu, itu dia panahin setiap orang yang mau dekat mau bunuh Rasul, dia panahin. Dan dia berkali-kali kena panah, tapi terus dia bertahan sampai patah itunya apa? Busurnya. Saking banyaknya itu, saking dia apa? Semangat untuk manahin orang yang dekat sampai patah. Setelah patah udah nggak bisa lagi, tinggal ngambil pedang. Itu
Jarang-jarang orang mana sampai apa? Patah itu. Karena semangat dia jaga. Bahkan di dalam riwayat waktu di mana begini Rasulullah nunduk. Rasulullah nunduk nongol begitu. Nongol apa? Pengen lihat bagaimana tarikan panah dari Abu Talha. Melihat Rasulullah nongol langsung dia berbalik lagi ngalingin Nabi. Nabi takut kena panah, tetap dialingin. Di dalam riwayat Rasulullah sempat apa? Nongol itu. Bukan Nabi penakut, bukan. Tapi memang ditahan, Nabi gak bisa keluar. Nabi berusaha untuk keluar. Pas waktu itu Rasulullah keluar gitu. Pengen ngelihat bagaimana dia tarikan panahnya Abu Talha. Tapi Abu Talha nutupin lagi. Kata Rasulullah, aku gak kasih ke ya Rasulullah. Aku takut kena apa? Kena panah. Karena semua orang lagi menuju ke sini. Dia tutup lagi Nabi Muhammad. Luar biasa kata dia menjadi tameng hidup Nabi Muhammad. Di saat itu dia berteriak, nafsi li nafsi kal fida wa wajhi li wajhi kal wafa. Ini adalah kalimat-kalimat yang kata Rasulullah sungguh teriakan ini menjadi penyemangat yang tadinya lari berhenti balik ketika mendengar suara teriakan siapa? Abu Talha. Sungguh jiwaku untuk jiwamu sebagai benteng ya Rasulullah. Aku tidak akan biarkan kau kena panah, biarkan aku ya dan wajahku menjadi jaminan untuk wajahmu ya. Jangan sampai disentuh wajahnya, badannya Rasul. Lebih baik aku yang disentuh dengan wajah dan badan daripada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah Abu Talha. Cerita yang luar biasa. Kalau cerita tentang keberanian Abu Talha, makanya Rasul bilang Abu Talha suaranya, kata Rasulullah, sungguh suara Abu Talha dalam pasukan lebih dari 100 orang. Artinya teriakan itu membuat apa? Semangat dan menggetarkan musuh. Musuh ciut dengarnya itu. Sama seperti diserang 100 apa? 100 pasukan itu musuh ketakutan dengan teriakan Abu Talha. Jadi Abu Talha ini luar biasa, seorang sahabat yang sangat-sangat pemberani. Kemudian beliau sangat sabar. Nanti ceritanya itu cerita tentang putra beliau. Puasa dia hampir nggak ada puasa sunnah kecuali dilakukan. Ini Abu Talha dan sabar saat putranya wafat. Dia punya anak pertama. Waktu anak pertama dia punya anak yang namanya Abu Umair. Suka dipanggil dalam Rasul Abu Umair. Ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Itu hadis sahih waktu Rasulullah kedatang ke rumah Ummu Sulaim. Si kecil nih anaknya Abu Talha lagi punya burung kecil. Nugair itu burung kecil mati, dipegang-pegang sama dia. Rasul melihat, Rasulullah senyum sambil mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Itu waktu Rasulullah melihat si Abu Umair lagi mainin burungnya udah mati. Saat itu ini Abu Umair anak kesayangan anak pertama Abu Talha. Pas sehari waktu anaknya ini sakit panas. Abu Talha mau pergi karena berat sama anaknya. Bagaimana pergi apa enggak? Mau berdagang. Kata Ummu Sulaim, kata istrinya pergi aja. Enggak apa-apa karena ada saya jaga. Terus ada Anas bin Malik, kakak tirinya si anak dari Abu Umair. Nah, ketika dia pergi, meninggal Abu Umair. Wah, kata Anas bin Malik, gimana wahai apakah kamu kejar Abu Talha biar aku beritahukan bahwa anak meninggal, adik kita meninggal. Jangan, biarin nanti ibu aja yang ngasih tahu dia. Meninggal, dimandiin, kan masih kecil, dimandiin sendiri sama Anas dan Ummu Sulaim. Setelah dimandiin di kafannya, kemudian jadi nggak tahu. Pulangnya besok lusa dia datang, langsung Abu Talha nanya, anak kita mana? Abu Umair, si kecil, namanya bapak. Pulang pasti nyari ya, anak baru-baru yang lucu-lucu ini anak baru yang. Kata, kebetulan sebelum dia datang, Ummu Sulaim sudah berdandan dengan dandanan yang luar biasa, cantik, dibikin usaha dia lebih paling cantik hari itu. Abu Talha datang, kasih makan, malam berhubungan. Bapak suami istri berhubungan. Karena udah musafir baru datang. Akhirnya nanya, gimana keadaan anak kita? Kok saya nggak lihat nih anak? Apa katanya apa kata Ummu Sulaim? Anak kita berada fi ahsanil hal. Keadaan paling enak. Waktu kamu berangkat kan sakit. Hari ini anak yang dalam keadaan paling enak saat ini sudah paling enak keadaan. Maksudnya baru udah meninggal. Udah paling enak keadaan, nggak sakit lagi, nggak apa kalau sudah meninggal. Memang kalau udah meninggal, yang asam urat hilang. Asam urat susah banget hilang. Kalau udah meninggal, nggak ada mayat. Kalau udah meninggal nggak ada asam urat hilang. Diabetes habis, semua udah selesai. Kolesterol udah nggak ada lagi, itu akhirnya adalah kematian. Mati kalau saya nggak ada. Apalagi sesak nafas hilang. Makanya kalau dia mau dikubur ditanya nggak ada hilang. Wah nggak ada di kuburan.
mayit waktu dibangkitin sama Allah, tanya munkar nakir, man rabbuka? Serak itu nggak ada, udah hilang serak. Diabetes, kolesterol semuanya hilang, nggak ada lagi. Ahsanil hal. Kalau orang meninggal, udah. Makanya kata para ulama, separah-parahnya penyakit dunia berakhir dengan kematian. Tapi kalau antum penyakit hati, penyakit dengan maksiat, walaupun sudah meninggal itu gak hilang. Itulah makanya walaupun kadang-kadang orang lebih hebat, bahkan bermiliar-miliar ngeluarin duit untuk ngobatin penyakit dohir, tapi gak mau ngobatin penyakit batin. Dia punya hasad, dia punya sombong, dia punya iri, dia punya penyakit hatinya banyak, maksiat. Itu obatnya adalah majelis ilmu. Tapi di majelis ilmu masa datang, kalau orang sakit kemana-mana dia datang. Itu kata para ulama sungguh aneh. Penyakit yang selesai dengan kematian diobati dengan kesana kemari, bahkan dengan biaya yang sangat besar. Tapi penyakit yang tidak hilang dengan kematian, dia tidak pernah obati, bahkan dia tidak peduli. Semakin parah, bahkan semakin kronis. Di depan matanya ada majelis, dia nggak mau datang. Di depan matanya ada majelis zikir, dia nggak mau datang. Padahal itu adalah obat-obat hati. Itu adalah obat-obat hati. Semoga Allah jaga dan memberikan kesehatan untuk kita semuanya, baik dohir dan batin. Kalau ada penyakit dohir dan batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dia nggak tahu, nggak paham juga. Akhirnya Ummu Sulaim bilang, wahai suamiku Abu Talha, kalau seandainya ada tetangga kita pinjem barang dari kita, misalkan piring, dia pinjem barang sama kita, pinjem piring, pinjem motor, kalau zaman sekarang. Setelah dia pinjem 3 hari, saya minta, saya ambil. Kira-kira tetangga yang pinjem atau kita lah, seandainya wahai Abu Talha, kita pinjem motor sama tetangga kita, pinjem piring, pinjem apapun yang kita pinjem. Setelah itu 3 hari kemudian tetangga minta dari motor yang kita pinjem, kita kasih apa kita tahan? Kata Abu Talha, dikasih, itu kan pinjem. Masa pinjem gak mau dibalikin? Kalau gak mau dibalikin berarti kita maling. Dikasih tapi dipinjemin tapi gak mau dibalikin, itu maling dan dosa. Jadi ya harus kita terima, kita serahkan dengan penuh hati, karena itu milik dia. Ketahuilah Abu Talha, kata Ummu Sulaim, putra kita itu miliknya Allah, Abu Umair itu miliknya Allah, dan kita dipinjemin, kita diamanatin, kita amanah. Anak ini amanah, dan kemarin sudah diambil oleh sang pemiliknya. Begitu ibaratnya luar biasa kalimat, dan semua ternyata yang kita punya ini miliknya Allah. Makanya kalau ada yang meninggal, innalillahi, kan innalillah, kita semua lillah, miliknya Allah dan kembali kepada Allah. Walaupun ada orang waktu diambil nggak mau, pinjem tapi diambil ngamuk, nggak terima, stres. Nah ini menunjukkan apa? Mungkin pinjemnya kelamaan gitu. Karena emang kalau udah kelamaan merasa milik, akhirnya waktu diambil apa? Nggak diterima, nolak, padahal itu adalah milik Allah. Dengar begitu, Allah, istri yang luar biasa, istri Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu gurunya Abu Talha. Bahkan dia masuk Islam pun gara-gara Ummu Sulaim. Nah, gara-gara kan itu disuruh nikah, mas kawin. Jadi Abu Talha naruh istrinya memang istri, tapi dia adalah gurunya dia. Karena memang dia banyak belajar dari apa? Dari Ummu Talha. Dan akhirnya dia terima, dia sabar. Pagi dia subuh-subuh datang ke masjid habis sholat, nanya, ya Rasulullah, diceritain semalam istri saya berhubungan dengan istri saya, padahal anak apa? baru meninggal ya Rasulullah, tapi saya berhubungan. Rasulullah senyum, sungguh malaikat barusan ngasih kabar saya. Malaikat itu ngasih tahu, tentunya lewat dari Allah, berita Allah ngasih tahu bahwa apa katanya? Sungguh Allah telah memberikan atau mengabarkan kepadaku apa yang kau lakukan semalam itu akan jadi anak laki-laki, dan kau akan diberikan keberkahan, dan kau akan diberikan anak laki-laki sebagai pengganti dari apa? Abu Umair yang kau sabar ketika dia meninggal dunia. Benar, tiap tahun punya anak laki-laki, tiap tahun punya anak laki, semuanya hafizul Quran. 10, kata bilang 10 anak laki. Itu adalah berkah dari apa? Kesabaran, Allah ganti. Makanya kata para ulama, kita itu kalau kena musibah sabar, pasti diganti oleh Allah yang lebih
baik. Gara-gara nggak sabar akhirnya nggak dapat ganti, dapat pahala enggak, dapat ganti juga tidak. Insyaallah Allah jauhkan bala musibah dari kita semuanya. Apabila ada yang terkena musibah, semoga diberikan kesabaran dan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal. Yang terakhir, Abu Talha sangat sabar, kemudian sangat dermawan. Kedermawanan Abu Talha adalah beliau ini punya kebun yang sangat indah. Dan tidak ada kebun kurma, bukan pohon kurma, kebun kurma yang lebih indah daripada kebunnya Abu Talha. Namanya yaitu Bayruha. Namanya kebun Bayruha. Bayruha ini letaknya sekarang ini di belakang Masjid Nabawi. Tapi udah masuk. Dulunya di luar Masjid Nabawi. Tapi sekarang sudah berada di dalam Masjid Nabawi. Mungkin Bapak Ibu yang umroh, kalau tinggalnya di pintu 16 atau pintu utama, ya kalau kita di hotel-hotel yang di belakang masjid, ya jangan di depan masjid, kalau di masjid jauh. Kalau di belakang Masjid Nabawi, nanti kan ada setiap gang itu, setiap itu ada pintu 25, terus pintu 16-an, pintu yang dekat ada air mancur, yang suka orang ngasih burung-burung. Ini mau kena umroh pasti tahu. Katanya orang sini nyebutnya kayak di Padang apa kayak itu kan, pokoknya ada di tengah-tengahnya itu ada air mancur, tengah jalan. Nah, itu nanti kalau kita lurus mentok pintu itu, ngambil kanan dikit, ada perbatasan perempuan laki, ada perbatasan nanti ada. Nggak jauh di situ ada karpet di dekat pintu, saya lupa nomor pintunya. Itu kalau kita buka sedikit, itu karpet yang kita buka, ada ubinnya semuanya putih-putih, di situ ada tanda hitam. Itu adalah dulu semua ulama bilang ini adalah kebun Bayruha. Ini kebun Bayruha. Tapi dikasih apa? Karena kebun itu sudah berada di dalam masjid dan itu adalah salah satu wakaf dari Abu Talha. Karena kebun itu diwakafkan. Mungkin sulit untuk bicara, tapi kalau kita kesana insya Allah bisa kita lihat. Saya perlihatkan insya Allah bisa berangkat semua. Nanti kalau gitu saya tahu tempatnya itu ditutup. Ada di belakang. Di belakang di pintu. Mudah sebenarnya kalau saya agak nomor saya lupa, tapi masuk dan pintu itu ke kiri sebelum perbatasan tempat ibu-ibu itu ada pagarnya, dibuka sedikit. Di situ ada semua ubinnya tuh pasti berbeda. Semua ubinnya itu putih, Masjid Nabawi ubin. Kalau dibuka di situ ada hitam. Sebesar ini dikasih tanda hitam. Itu dulunya adalah dikasih tanda oleh pembangun dari Saudi pun dikasih tanda. Ini adalah kebun Bayruha. Dulunya lokasi kebun Bayruha. Jadi lokasinya berada di belakang kebun Masjid Nabawi. Dan itu berhadapan. Makanya di sini nanti insya Allah kita semua bisa menziarah ini. Kita bisa ke Madinah dan bisa lihat. Bukan ziarah ke kebun, tapi maksudnya biar tahu wilayah kebun ini. Ngapain ziarah kebun? Bayruha. Tapi pengen tahu ini ceritanya ada sampai sekarang. Ada tempatnya, lokasinya, tapi memang tidak diketahui kecuali lagi dibersihin karpet. Kalau ditutup sebenarnya bisa. Kita bisa buka.